Tahu nggak sih kamu kalau sebenarnya Adam dan Hawa itu jatuh bukan karena mereka beneran pengen niat jadi pemberontak terang-terangan sama Tuhan. Mereka itu sebenarnya korban manipulasi psikologis yang halus banget dari si ular supaya Hawa yakin kalau Allah itu nggak beneran baik. Iblis nggak datang bawa pedang atau ancaman, tapi dia mulai dengan pertanyaan yang sok polos di tengah taman yang super lengkap itu. Dia nggak langsung nyuruh Hawa makan buah terlarang, tapi dia pakai trik gaslighting dengan tanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 1. Padahal aslinya Allah itu baik banget karena cuma melarang satu pohon dari sekian banyak pilihan yang boleh dimakan sepuasnya. Kejadian 2 ayat 16-17. Taktik ini cerdik banget karena bikin fokus Hawa bergeser dari rasa syukur atas kelimpahan yang ada menjadi cuma fokus pada satu hal yang dilarang. Sampai akhirnya aturan Tuhan kerasa kayak beban yang mengekang. Terus si ular mulai melancarkan serangan hoaks untuk merusak integritas Allah dengan bilang kalau apa yang Tuhan peringatkan itu cuma gertakan doang. Dia dengan berani bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Yang secara nggak langsung menuduh Tuhan sebagai pembohong. Nggak berhenti di situ, dia mulai menanamkan teori konspirasi kalau Allah itu sebenarnya pelit dan takut tersaingi. Katanya, Allah tahu kalau mereka makan buah itu, mereka bakal jadi hebat dan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Di momen inilah cara pandang Hawa terhadap Tuhan berubah total. Tuhan nggak lagi dilihat sebagai Bapa yang protektif dan murah hati, tapi dianggap sebagai sosok yang sengaja menahan sesuatu yang terbaik dari mereka. Akhirnya, waktu Hawa melihat buah itu sedap kelihatannya dan memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 6. Dia merasa berhak mengambil apa yang dia pikir Tuhan sembunyikan darinya. Begitu rasa percaya pada kebaikan Tuhan hilang, melakukan dosa jadi kerasa kayak pilihan yang logis. Padahal itu justru awal dari segala kehancuran hubungan mereka. Dalam dunia nyata sekarang ini, trik yang sama masih sering banget kita temui lewat perasaan iri atau rasa nggak puas. Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidup itu nggak adil? Atau Tuhan kayaknya lagi nahan berkat dari kamu, sementara orang lain kayaknya gampang banget dapat semua. Itu sebenarnya narasi lama si ular yang lagi berbisik supaya kita mulai meragukan kalau Tuhan itu sayang sama kita. Kita sering tergoda buat ambil jalan pintas yang melanggar prinsip kebenaran karena merasa Tuhan nggak cukup cepat atau nggak cukup baik buat menolong kita. Padahal rahasianya tetap sama sejak zaman Eden. Setiap kali kita mulai merasa Tuhan itu penghalang kebahagiaan kita lagi masuk ke jebakan yang menjanjikan kebebasan, tapi ujung-ujungnya malah bikin kita stres, hampa, dan kehilangan damai sejahtera. Intinya, godaan terbesar itu bukan cuma soal melakukan hal yang salah, tapi soal berhenti percaya kalau Tuhan itu sepenuhnya baik buat hidup kita. Amin.